Saatnya kita memasuki Waktu Indonesia Sehat. Waktu Indonesia Sehat. Waktunya hidup sehat jadi budaya kita bersama. Dan kamu sekarang sedang mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat Season 2 bersama saya Rizal Wijaya. Dan untuk episode ketiga kali ini kita akan membahas tema tingkatkan sistem ketahanan kesehatan di tengah ancaman kesehatan global. Pandemi COVID-19 yang belum lama ini terjadi telah mengguncang sistem kesehatan global maupun nasional. Meski memberikan dampak buruk pada berbagai bidang, pandemi juga memberikan banyak pelajaran dan melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Pandemi dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk berbenah, mengoreksi, menyempurnakan, dan tentunya memperbarui sistem kesehatan di tanah air melalui 6 pilar program transformasi kesehatan nasional. Nah, pada pilar ketiga dari transformasi kesehatan Indonesia, yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan, memegang peranan penting untuk mempertahankan sistem kesehatan yang baik di tengah ancaman kesehatan global. Hal ini juga mencakup pembuatan atau produksi hingga distribusi farmalkes yang lancar dan bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, sejauh ini bagaimana sih implementasi dari transformasi sistem ketahanan kesehatan dilakukan? Kemudian transformasi sistem ketahanan kesehatan ini meliputi apa saja sih? Yuk kita ngobrol bersama Bapak Roy Himawan APTMKM selaku Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes. Halo Pak Himawan, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak Rizal, semoga kabar baik juga di sana. Salam sehat selalu Pak Himawan. Baik Pak Himawan, sehat Indonesia. Di tengah-tengah kesibukannya, maaf sekali kami sudah mengganggu agenda Bapak ya untuk bisa bersama-sama kita ngobrol-ngobrol di sini tentang tema kita yang sangat menarik ini ya Pak ya. Baik, yang pertama langsung saja Pak, kita akan coba gali lebih dalam terkait tema kita hari ini. Kira-kira apa saja sih tantangan utama yang dihadapi sistem kesehatan global dalam menghadapi ancaman kesehatan secara keseluruhan, utamanya pasca pandemi COVID-19 ya Pak ya? Jadi Pak Rizal dan teman-teman sekalian, pandemi kemarin membawa kita pada pelajaran penting bahwa dengan semua kemampuan yang kita miliki, kita masih tergagap-gagap untuk menanggapi pandemi. Kita masih tertatih-tatih untuk bangkit dari pandemi, masih bekerja keras, masih berupaya keras untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan selama pandemi untuk kemudian membawa kita kembali ke keadaan normal. Teman-teman, Bapak Ibu mungkin masih ingat betapa kita begitu sulit mendapatkan vaksin ketika awal pandemi. Kan begitu ya, ketika pandemi yang menghantam, kemudian WHO menerbitkan rekomendasi vaksin, maka seluruh manusia bergerak gitu kan ke segala arah mencari vaksin mana yang tersedia untuk mereka gunakan. Kita termasuk negara yang kurang beruntung karena harus juga mencari gitu Pak. Di mana waktu itu kita mengembangkan sendiri, tapi kemudian kita baru dapat hasilnya kurang lebih 2 tahun setelahnya, 1,5 tahun setelahnya. Jadi ini yang kemudian membawa kita kepada pelajaran bahwa kita masih perlu untuk membangun ketahanan kesehatan baik global maupun di level nasional. Saya kira challenge-nya di situ Pak Rizal bahwa dengan semua yang kita miliki, semua kemajuan kita miliki, kita masih perlu membangun sebuah sistem ketahanan kesehatan yang secara cepat mengenali potensi bahaya yang ada, kemudian merespon dengan apa yang dimiliki dan mengembalikan keadaan kesehatan sebelum pandemi kembali. Baik. Begitu Pak. Ya, karena tantangan ini juga sebenarnya kan bukan hanya dihadapi oleh Indonesia saja ya Pak ya. Semua negara juga merasakan hal yang sama, impact atau dampak dari pandemi COVID-19. Dan pandemi ini juga tidak pernah ada yang tahu kapan datangnya. Jadi mungkin agak tergagap-gagapnya di situ gitu ya Pak ya. Oke, nah ini terkait dengan teknologi Pak. Bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan respons dan tentunya daya tanggap sistem kesehatan dalam menghadapi ancaman global? Ya, jadi teknologi ini menjadi faktor kunci Pak untuk kita bisa menyelenggarakan sistem kesehatan yang memiliki ketahanan yang cukup. Contoh konkretnya adalah ketika kita bicara vaksin. Zaman-zaman sebelum pandemi kita mengenal vaksin sebagai sebuah produk
yang dikembangkan dalam waktu yang panjang. Dalam waktu yang lebih dari 2 tahun, perlu uji klinik dulu, 3 fase, terregistrasi dulu sehingga diakui keamanan, manfaat, dan mutunya, baru kemudian dapat digunakan oleh masyarakat. Kurang lebih butuh waktu 3-5 tahun. Nah, pandemi kemarin membawa kita pelajaran bahwa apabila kita semua bekerja bersama, kita punya satu common goal, semua berupaya agar semakin cepat vaksin itu sedia bagi masyarakat, maka kurang dari waktu 2 tahun sejak patogennya teridentifikasi, kita sudah bisa membuat vaksinnya. Nah, itu kemudian membawa kita pada pelajaran bahwa sebenarnya kita bisa dengan teknologi yang ada, membuat kemajuan hal yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi sekarang Pak Rizal, teman-teman, kita sudah punya teknologinya dengan pengembangan teknologi platform mRNA, kemudian viral vector, kita punya kapasitas untuk mendevelop, membangun vaksin tidak kurang dari waktu 200 hari. Dan kita bahkan mengejar untuk waktu 100 hari sejak patogennya teridentifikasi, kita sudah bisa punya vaksinnya. Tinggal kita sama-sama running, kita sama-sama uji, sehingga tidak waktu setahun, kita sudah bisa untuk mendapatkan dan mendistribusikan vaksinnya kepada masyarakat. Ini yang kemudian menjadi pelajaran pentingnya teknologi dalam penanganan ataupun memberikan respon dari tanggap terhadap ancaman global. Yang kedua, tentunya contoh konkretnya, bagaimana kita semakin familiar dengan aplikasi Peduli Lindungi ya Pak Rizal ya, Peduli Lindungi waktu itu ya, Peduli Lindungi yang sekarang kita transformasi menjadi Satu Sehat, kita mendapatkan pengalaman bagaimana mudahnya kita mendapatkan fasilitas ataupun bantuan kesehatan ketika kita butuhkan gitu kan. Ketika kalau misalnya teman-teman Pak Ibu punya pengalaman terkontrak ataupun terinfeksi COVID-19 waktu itu, maka begitu Bapak Ibu hasil labnya masuk ke sistem, Bapak Ibu akan langsung mendapatkan notifikasi dari WhatsApp bahwa Bapak Ibu termasuk yang positif, kemudian setelah konsultasi dengan telemedicine ya Pak Rizal ya, telemedicine, kemudian tinggal klik, jawab pertanyaan, dan kalau semua lancar, obat akan dikirim langsung ke rumah Bapak Ibu sekalian. Ini betapa contoh teknologi memudahkan sistem kesehatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ini pelajaran penting yang harus kita bawa di fase berikutnya Pak Rizal. Oke, apakah artinya ketika naudzubillah ya, amit-amit jabang bayi nih kalau ibu-ibu bilang, kalau suatu saat ada pandemi lagi gitu ya, kita kesiapannya lebih siap tentunya ya Pak ya? Itu dia Pak, dengan kita semakin punya teknologi untuk mendevelop misalnya vaksin tadi ya, kita punya teknologi untuk mengedukasi masyarakat kepada pola hidup yang sehat, kita akan lebih siap ketika nanti pandemi berikutnya datang. Baik, dan sudah bisa memproduksi vaksin sendiri dalam negeri, lebih mandiri gitu ya Pak ya. Tapi bukan berarti juga tidak bekerja sama dengan dunia internasional. Nah, ini sejauh mana sih kerjasama internasional berperan dalam memperkuat ketahanan kesehatan global? Nah, ini menariknya di sini Pak, bahwa memang kita nggak bisa berlaku individualistik. Kita nggak bisa berlaku hebat sendiri ataupun merasa paling penting gitu ya Pak ya di tataran global. Ini juga pelajaran dari pandemi kemarin betapa no one safe until everybody is safe. Jadi kalau kita merasa negara sudah aman karena semua sudah terlindungi vaksinasi, sebenarnya nggak juga, karena masih ada negara lain yang belum terlindungi vaksinasi yang mungkin datang ke Indonesia warganya gitu kan. Jadi konteksnya tadi Pak Rizal tentang dukungan internasional ya dalam memperkuat ketahanan kesehatan global di lingkup pekerjaan kami, ini hal yang kami pandang penting karena kita punya keterbatasan sumber daya, kita punya keterbatasan pengalaman, dan kita punya keterbatasan kesempatan ya untuk dapat terlibat dalam pengembangan produk baru. Nah, untuk itu kita bekerja sama, kita membangun hubungan baik dengan organisasi mitra di level global seperti misalnya Bill Melinda Gates Foundation. Kita juga menjalin hubungan dengan World Bank, dengan WHO, dengan CEPI untuk produk inovatif termasuk vaksin, dengan FINE untuk produk diagnostik yang inovatif untuk membawa kapasitas global itu ke Indonesia. Jadi misalnya dengan CEPI, Pak Rizal, teman-teman, Indonesia dipercaya menjadi salah satu anggota di board member, struktur organisasinya yang mengurusi keseharian CEPI, duduk di sana sebagai anggota board member CEPI. Ini kepercayaan yang besar kepada Indonesia, artinya Indonesia akan sejajar dengan negara-negara lain dalam hal mendorong produk inovasi tersedia bagi masyarakat.
dari CEPI ini juga kita ditunjuk sebagai salah satu negara yang mewakili ASEAN sebagai hub produksi vaksin platform mRNA dan viral vector kalau nanti terjadi pandemi. Jadi sudah ada skenario-nya kalau nanti ada pandemi berikutnya terjadi, kemudian patogen penyebabnya teridentifikasi, maka bisa langsung diinformasikan pada Indonesia untuk kemudian kita bisa buat vaksinnya untuk kepentingan dunia utamanya dan juga Indonesia khususnya. Nah tentunya dari situ itulah pentingnya kerjasama global sehingga kita punya peningkatan kapasitas dan kita bisa berbuat lebih menunjukkan dunia. Baik. Demikian Pak Rizal. Dan manfaatnya tentunya bukan hanya dirasakan oleh dalam negeri saja, tapi juga bisa ke dunia internasional seperti itu ya Pak ya. Baik, dan berikutnya berbicara soal inovasi Pak. Ini bagaimana inovasi dalam riset dan pengembangan obat serta vaksin dapat mempercepat respons terhadap ancaman kesehatan global. Mungkin bisa dijelaskan lebih lebih konkret lagi gitu ya. Ya, betul Pak Rizal. Jadi dengan pengalaman pandemi kemarin itu juga menguak data-data yang menakjubkan Pak. Menunjukkan apa artinya kami mencermati data-data penelitian yang ada di level global. Memang data penelitian itu kemudian terkonsentrasi dengan negara maju Pak. Baik itu kesempatan penelitian, pendanaan penelitian, kapasitas penelitian itu terkonsentrasi di negara maju. Sehingga secara natural, secara apa adanya, negara-negara yang golong berkembang, belum maju itu memang tidak bisa naik gitu Pak. Tidak bisa naik untuk sejajar dengan negara-negara maju. Nah ini yang kemudian didorong bahwa kalau ingin menjadikan dunia ini aman, maka kesempatan penelitian, riset, kemudian inovasi itu harus sama antara negara global dan negara maju. Itu juga diperjuangkan. Pelajaran pandemi dari yang kita hadapi kemarin adalah karena masing-masing negara terbatas, terutama negara-negara kayak Indonesia, negara-negara berkembang itu memiliki keterbatasan kesempatan, pendanaan, kapasitas untuk melakukan riset inovasi, kita nggak bisa Pak lebih cepat menangani pandemi. Nah untuk itu jalan untuk kita lebih baik dari sebelumnya adalah dengan membangun lebih banyak kesempatan, lebih banyak pendanaan, lebih banyak kapasitas melakukan riset sama inovasi. Dengan melakukan itu, kita memiliki kapasitas untuk mengeluarkan kebaruan, kita bisa lebih cepat mendevelop vaksin, kita bisa lebih cepat memproduksi obat karena kita punya teknologi barunya. Ini yang kemudian jadi penting untuk semakin banyak kita melakukan riset sama inovasi. Jadi peran dia adalah mempercepat kita dalam menangani pandemi Pak. Nah untuk itu perlu kita memperbanyak riset, makanya kami KMKS bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, bersama Pak Menteri, untuk memperbanyak beasiswa untuk riset. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk membawa riset-riset global ke Indonesia. Jadi kita punya kesempatan nih buat para peneliti kita bergabung dalam riset global. Sebagai contohnya, kita kerjasama dengan organisasi BMGF, Bill and Gates Foundation, untuk membawa riset vaksin TB, vaksin untuk penyakit tuberkulosis itu ke Indonesia Pak. Sehingga kita punya kesempatan peneliti kita terlibat dalam riset global sehingga lebih mampu Pak. Begitu Pak. Baik, tadi disinggung soal produksi obat dalam negeri juga ya Pak ya, selain juga vaksin. Kemudian apakah juga alat kesehatan Pak termasuk di dalamnya? Ya, jadi hal yang sama untuk alat kesehatan Pak. Alat kesehatan kita perlu tingkatkan penggunaannya karena apa? Karena kita sudah punya kapasitasnya Pak. Indonesia punya lebih dari 800 industri alat kesehatan se-Indonesia. Tetapi produk alkes yang terdaftar di Indonesia sebagian besar itu masih impor. Dari 52.000 jenis alat kesehatan terdaftar di Indonesia, 51.000-nya itu adalah impor, Pak. Oke. Produk lokal kita baru menyumbang 1.400 jenis dalam daftar alat kesehatan yang terdaftar di Indonesia. Dari sisi kategori, kita punya lebih dari 1.400, sedangkan secara nasional kita baru punya 300 yang produksi dalam negeri. Jadi masih ada 1.100 kategori yang kita bisa atasi, kita bisa penuhi dengan produk dalam negeri.
Nah, tentunya ini yang menjadi tadi ya Pak, untuk kemampuan kita merespon lebih baik ketika pandemi, kita perlu menjaga kemampuan kapasitas produksi dalam negeri ini agar kalau kita butuhkan, mereka siap. Kita nggak usah lagi nunggu impor ataupun nggak usah lagi nunggu bantuan. Nggak ada lagi panik buying ya Pak ya? Itu dia Pak, Mandiri juga panik buying Pak, antisipasi juga ke situ. Jadi ingat banget dulu harga masker sampai berapa ya? Iya, betul Bapak. Baik, dan ini soal ketersediaan obat produksi dalam negeri, artinya harganya nanti bakal lebih terjangkau juga dong Pak? Ya, itu target kita Pak. Dengan kita punya produksi dalam negeri, kita bisa kendalikan biayanya, otomatis juga memberikan keterjangkauan bagi masyarakat. Betul Pak. Baik, dan ini ngomongin soal masyarakat juga Pak, terkait dengan kesadaran di masyarakat yang tadi juga di awal sudah disinggung ya, bahwa pandemi ini memang membawa banyak hikmah juga ya Pak ya di baliknya ya. Masyarakat mempunyai kebiasaan baru, bergaya hidup sehat dan sebagainya. Nah, sejauh mana nih aspek edukasi dan kesadaran masyarakat berperan dalam memperkuat ketahanan kesehatan global? Ya Pak, jadi saya kira masyarakat punya peran penting ya Pak dalam memperkuat ketahanan kesehatan baik nasional maupun global. Peran penting mereka yang jelas satu, mereka adalah penggerak utama kesehatan kita Pak. Dengan segala intervensinya, kalau masyarakat kita nggak bergerak, sia-sia semuanya Pak. Sehingga masyarakat harus memiliki informasi yang benar, masyarakat harus berperilaku kesehatan yang benar, dan masyarakat dapat menggunakan produk kesehatan dalam negeri dengan benar. Sehingga dengan begitu masyarakat berperan dalam meningkatkan ketahanan kesehatan di level nasional. Di level global tentunya sebagai bagian dari warga dunia, dengan kita belajar sama-sama bagaimana kondisi dunia setelah pandemi, kita bisa memahami cara berkomunikasi, cara beretika, cara berkorelasi yang baik antar negara, sehingga kita bisa bersama-sama mereka mewujudkan dunia yang lebih aman gitu Pak. Kurang lebih peran masyarakat seperti itu yang di visi kami. Baik, iya. Dan di era digital sekarang ini kan masyarakat juga bebas mengakses informasi dari mana saja gitu ya Pak ya. Sehingga banyak juga nggak sebanding juga dengan informasi yang mungkin hoax, informasi palsu gitu kan, berita palsu dan sebagainya, berita bohong yang banyak beredar di mana-mana dan lewat di begitu scroll TikTok ya nongol aja gitu kan. Nah, ini gimana nih Pak? Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak. Ya, makasih Pak Rizal. Jadi kembali kami ingin menghimbau agar masyarakat bersama-sama kita menjadi masyarakat yang cerdas gitu ya Pak ya. Masyarakat yang cerdas dalam menerima informasi. Masyarakat yang cerdas artinya kita selalu melakukan konfirmasi, selalu melakukan klarifikasi ke sumber informasi yang terpercaya, yang resmi dari pemerintah terhadap berbagai always screen before you share gitu ya Pak ya. Saya kira itu menjadi hal yang harus kita lakukan di masa-masa banyaknya informasi berseliweran ke media kita. Demikian Pak. Baik. Dan Bapak mungkin saya juga ingin tahu nih Pak, bagaimana sistem kesehatan ini dapat lebih adaptif, kemudian responsif terhadap ancaman kesehatan yang terus berkembang. Karena kan belum lama ini, bahkan sekarang nih ya, masih juga sedang rame-ramenya kasus cacar monyet ya Pak ya. Nah, monkeypox. Iya, monkeypox. Nah, ini seperti apa Pak penjelasannya? Ya, jadi kita mendorong dan kita berupaya menjadikan sistem kesehatan lebih tanggap Pak terhadap bencana. Jadi kita mendorong agar bagaimana sistem kesehatan ini bisa lebih tanggap dalam menghadapi potensi wabah ataupun potensi pandemi ataupun potensi bahaya kesehatan berikutnya. Bagaimana sistem kesehatan kita akan lebih siap ya Pak ya menghadapi ancaman berikutnya kayak yang hadapi sekarang adalah cacar monyet tadi Pak Rizal sampaikan, monkeypox. Jadi kita membangun sistemnya agar kita sudah bisa mengenali potensi wabah dengan sistem surveillance yang lebih kuat. Dan kita juga sudah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dengan lebih awal, sehingga kita nggak lagi terjerumus dalam
kegerasa-gerusuan gitu ya Pak ya, karena kita sudah dapatkan sumber dayanya dan kita bangun sistem distribusinya supaya bisa memantau pergerakan dengan lebih baik. Artinya kita bisa menguasai Pak di lapangan, kalau ada kebutuhan vaksin kita bisa dorong ke sana karena kita tahu di sana ada stok vaksin berapa. Nah ini yang kemudian membawa kita ke kondisi yang lebih siap. Jadi kalau misalnya masyarakat ada kekhawatiran, silakan berkonsultasi ke puskesmas terdekat atau ke dinas kesehatan terdekat untuk dapat mengetahui kalau mereka terjangkit ataupun berpotensi terjangkit wabah, apa yang mesti mereka lakukan. Karena by sistemnya kita sudah siapkan untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat. Demikian Pak. Baik, dan tadi juga disebutkan di pengantar saya ya Pak ya bahwa pilar ketiga dari transformasi kesehatan Indonesia ini adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan soal ini, kemudian tujuannya apa, lalu targetnya apa sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi transformasi ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan dibagi menjadi dua. Satu adalah terkait dengan ketahanan farmasi alat kesehatan, satu dibagi adalah ketahanan tanggap darurat bencana. Saya mungkin fokus pada yang bidang saya Pak, yang ketahanan farmasi kesehatan, di mana transformasi pada sisi ini ditujukan untuk membangun kapasitas dalam negeri, untuk memproduksi vaksin, kemudian obat, dan diagnostik atau alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita punya target bagaimana agar obat-obat yang banyak diperlukan oleh masyarakat kita bisa produksi dalam negeri Pak, bahan bakunya. Kita sama-sama tahu Indonesia sudah punya kapasitas 90%, bahkan hampir bisa memenuhi seluruh kebutuhan untuk produksi obat, tapi bahan baku kita masih bergantung pada impor. Nah ini yang kita targetkan transformasi ini, bagaimana agar kita bisa memproduksi bahan bakunya sehingga nggak tergantung sama impor Pak. Begitupun vaksin. Vaksin kita juga targetkan untuk bisa memproduksi seluruh jenis vaksin yang kita gunakan di program imunisasi rutin. Jadi kita nggak tergantung sama negara lain lagi. Dan untuk alat kesehatan, tadi sudah di awal, kita ingin menjadikan alat kesehatan dalam negeri ini sebagai tuan rumah di negara sendiri. Jadi ya mereka berkembanglah di negara sendiri, digunakan lebih banyak oleh masyarakat ataupun dunia kesehatan kita, dan akhirnya membangun ketahanan kesehatan di Indonesia. Begitu Pak. Baik, ya Pak Himawan, mungkin yang terakhir silakan, adakah pesan atau imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama pendengar podcast kita pada hari ini? Ya, makasih Pak Rizal. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan pendengar podcast kali ini hanya dua saja. Yang pertama, senantiasa menjadi warga yang cerdas. Apabila menerima informasi, senantiasa klarifikasi, konfirmasi kepada sumber yang resmi adalah pemerintah, agar tidak terhanyutkan oleh informasi yang misleading ataupun tidak benar. Yang kedua, pesan saya, mari kita utamakan produk kesehatan dalam negeri, obat, vaksin, alat kesehatan. Mari kita utamakan produk dalam negeri, karena kalau bukan kita yang menggunakan, kita akan kehilangan kesempatan menjadi negara maju. Mari dukung produk dalam negeri untuk membangun kesehatan kita semua. Baik. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Roy Himawan, APT MKM, Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, udah berbincang-bincang bersama kami di podcast Waktu Indonesia Sehat di season kedua ini ya Pak ya. Salam sehat selalu Pak Himawan. Salam sehat Pak Rizal, Bapak Ibu. Makasih. Iya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua pada hari ini, dan menjadi harapan kita bersama program transformasi sistem kesehatan 2021-2024 dapat terselenggara dengan baik. Dan mari kita bersinergi bersama pemerintah untuk menyukseskan program untuk kesehatan dan masa depan anak cucu kita. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi kesehatan, silakan Anda dapat follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Anda bisa mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua ini di www.kbrprime.id, kemudian di Spotify, Apple Podcast, dan juga platform mendengarkan podcast lainnya. Serta saksikan di YouTube channel Berita KBR. Dan saya Rizal Wijaya pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Terima kasih sudah mendengarkan Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.